Halo, perkenalkan nama saya Charlie Christian Hamdani, mahasiswa Teknik Informatika dengan nomor stambuk F551200048. Sebuah kehormatan kalau saat ini saya dapat memberikan sebuah video presentasi tentang peranan mahasiswa dalam pembentukan karakter dan penanggulangan korupsi dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Izinkan saya memulai presentasi kali ini. Topik yang akan kita bahas hari ini ada 3. Yang pertama tentang apa itu karakter anti korupsi, yang kedua bagaimana penanaman karakter anti korupsi itu sendiri, dan ketiga bagaimana penanggulangan korupsi di tengah masyarakat. Tapi sebelum kita lanjut, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu korupsi dan bagaimana korupsi sendiri di Indonesia. Korupsi adalah sebuah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan sebuah organisasi atau perekonomian sebuah negara. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara, karena korupsi ini dipandang sebagai kejahatan luar biasa dan oleh karena itu juga memerlukan upaya yang luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasannya korupsi itu ada di 2 bagian, yaitu penindakan dan pencegahan yang tidak akan berhasil dengan optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa pun harus dilibatkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai salah satu bagian terpenting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan sebuah negara nantinya. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di tengah masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif membangun budaya ini sebagai agen perubahan gerakan anti korupsi di tengah masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif, mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pembekalan mahasiswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang antara lain melakukan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, ataupun perkuliahan yang sedang dijalankan saat ini. Lalu, apa yang dapat dilakukan mahasiswa untuk memerangi korupsi yang telah ada di masyarakat saat ini? Mahasiswa harus mampu menjadi pionir dalam menegakkan nilai-nilai dan karakter anti korupsi. Mungkin mahasiswa tidak dapat mengadili langsung pelaku dari korupsi, namun dengan sebuah langkah kecil untuk menjadi orang yang berdiri untuk mengatasi korupsi di masa depan, dapat dipastikan korupsi nantinya akan perlahan menghilang dari tengah masyarakat. Asal setiap masyarakat sadar akan hal itu. Nilai-nilai tersebut tidak dapat langsung tertanam ke semua masyarakat, namun yang dapat dipastikan adalah nilai-nilai tersebut tertanam di generasi sekarang dan yang akan datang, karena masa depan akan dipegang oleh generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang. Jika nilai itu tidak tertanam dengan baik, potensi terjadinya korupsi akan sangat mungkin terjadi, sehingga perlu menanamkan integritas dalam diri setiap orang agar tidak terjadi tindakan korupsi nantinya. Lalu apa saja nilai-nilai anti korupsi yang harus dibangun oleh seseorang? Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran adalah sebuah sifat yang sangat penting untuk kehidupan mahasiswa dan masyarakat. Tanpa sifat kejujuran, mahasiswa dan masyarakat tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Kejujuran ini juga menjadi sebuah nilai yang dimana jika tidak ada kejujuran, setiap tanggung jawab yang diberikan tidak akan dikerjakan sebagaimana mestinya, dan bahkan setiap wewenang atau kekuasaan yang diberikan akan disalahgunakan. Dan itu adalah awal pertama terjadinya sebuah korupsi di tengah masyarakat atau di tengah sebuah organisasi. Dan yang selanjutnya ada kepedulian. Nilai kedua adalah kepedulian. Kepedulian adalah sikap yang memperhatikan lingkungan sekitarnya. Awal mula dari sebuah korupsi itu terjadi adalah karena sifat egois yang dimiliki oleh seseorang. Maka nilai kepedulian ini adalah sebuah nilai yang mengikis sifat egois tersebut, membentuk seseorang yang peduli dengan orang di sekitarnya. Lalu yang ketiga adalah kemandirian. Kemandirian adalah sebuah sifat yang menuntut seseorang mahasiswa atau masyarakat dapat mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri. Nilai ini diharapkan dapat membentuk mahasiswa yang tidak manja, karena mahasiswa mengerjakan setiap tanggung jawabnya itu dengan kemampuannya sendiri. Jika dapat diperhatikan, ada banyak masyarakat yang tidak mandiri dengan memanfaatkan uang untuk mempercepat apa yang mereka perlukan. Dan sifat yang keempat adalah kedisiplinan.
Kedisiplinan adalah nilai ketaatan terhadap peraturan yang ada. Nilai ini adalah semua nilai yang menjadi pembatas mahasiswa dalam melakukan segala tindakan yang di luar dari peraturan yang ada. Walaupun seorang mahasiswa dituntut untuk dapat think out of the box, namun setiap mahasiswa harus tetap memegang setiap prinsip yang ada, karena setiap metode dapat berubah, namun prinsip harus tetap dipegang sama. Dan nilai yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah nilai yang menuntut mahasiswa untuk dapat menanggung segala sesuatunya. Maksudnya, jika yang ia kerjakan terjadi apa-apa, maka ia dapat menanggung akibat dari apa yang telah ia buat. Dan ini menjadi penghubung dengan nilai kemandirian yang sebelumnya. Setiap nilai yang disebutkan tadi itu sangat penting dan saling terhubung. Mungkin terlihat banyak, namun kuncinya adalah jangan jadikan itu menjadi sebuah tuntutan atau menjadi sebuah tugas yang harus menjadi sebuah topeng yang harus dipakai sewaktu-waktu. Namun itu adalah sebuah landasan integritas, dilihat atau tidak, nilai itu harus terus diamalkan dalam setiap kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa dan masyarakat. Nilai ini menjadi sebuah gaya hidup, bukanlah sebuah tuntutan. Lalu kita lanjut di penanaman karakter anti korupsi. Setiap karakter ini tidak muncul dengan sendirinya dalam setiap mahasiswa, tapi setiap karakter ini harus dengan sengaja dibangun dalam diri setiap mahasiswa dan setiap masyarakat. Dalam sebuah buku yang dikeluarkan tahun 1960 berjudul Psycho-Cybernetics yang ditulis oleh Maxwell Maltz, dalam buku tersebut disebutkan kalau salah satu pasien dari penulis butuh waktu 21 hari untuk terbiasa dengan wajah baru dari operasi plastik yang dilakukan. Namun, para peneliti dari University College London, Inggris, mengatakan rata-rata waktu yang diperlukan untuk membentuk sebuah kebiasaan adalah 66 hari. Jadi, penanaman sebuah karakter yang disengaja itu harus secara konsisten dan terus-menerus dilakukan dengan sengaja kurang lebih selama 21-66 hari, agar nantinya karakter tersebut menjadi sebuah gaya hidup atau kebiasaan dalam diri seorang mahasiswa. Setelah seorang mahasiswa memiliki karakter anti korupsi itu tidak membuat korupsi menghilang secara langsung. Namun korupsi itu dapat hilang ketika seluruh mahasiswa memiliki karakter tersebut dan semua masyarakat juga memiliki karakter tersebut dalam diri mereka masing-masing. Di sini mahasiswa dapat mengambil peran dalam proses penyebaran karakter tersebut atau menjadi seorang influencer atau menjadi orang yang berpengaruh di sekelilingnya. Karena mahasiswa dipercaya dapat menjadi agent of change yang dapat membawa sebuah pengaruh yang baik ke tengah-tengah lingkungan sosial mereka. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan tergantung lingkungan mahasiswa itu berada. Beberapa caranya adalah sebagai berikut. Untuk di lingkungan keluarga, penanaman di lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan cara mempraktekkan nilai-nilai anti korupsi di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam berkendara, tidak berbelok atau berputar di tempat di mana ada tanda larangan berbelok atau berputar, memakai helm ketika berkendara dan mengendarai motor, tidak berlawan arah. Ketika seorang mahasiswa memperhatikan nilai ini dalam kehidupannya sehari-hari, perlahan-lahan keluarga akan melihat nilai tersebut dan akan mempengaruhi mereka untuk berbuat hal yang sama. Ini secara tidak langsung menanamkan nilai tersebut dalam diri setiap anggota keluarga. Untuk di lingkungan kampus penanaman karakter dapat terjadi di dalam komunitas. Seorang mahasiswa dapat menjadi orang yang memberikan teguran yang sopan kepada rekan-rekannya sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindakan korupsi di dalam lingkungan kampus. Sedangkan untuk di masyarakat sekitar, mahasiswa dapat menjadi orang yang mengamalkan setiap nilai karakter anti korupsi seperti tidak melakukan pembayaran dalam mengurus setiap dokumen di pemerintahan dan berani menyorakan jika terjadi pengamatan tindakan korupsi yang ada di tengah masyarakat. Lalu bagaimana cara kita menanggulangi korupsi yang ada di tengah masyarakat? Cara untuk menanggulanginya adalah dengan menyadarkan masyarakat bahwa korupsi itu merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji. Selain itu, setiap masyarakat harus dengan sengaja menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang disebutkan di atas. Namun, tentu saja setiap masyarakat belum tentu mengetahui semua nilai-nilai dari anti korupsi itu sendiri. Sehingga perlu ada orang yang menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat luas. Disinilah peran mahasiswa yang telah mengetahui apa nilai-nilai tersebut dan menyebarkannya kepada masyarakat luas. Hal-hal apa yang dapat dilakukan mahasiswa dalam menyebarkan nilai-nilai tersebut? Pertama, mahasiswa dapat mengadakan penyuluhan. Kedua, dengan sengaja mengunggah gambar-gambar ajaran nilai-nilai anti korupsi di sosial media mahasiswa tersebut.
Ketiga, membuat poster yang ditempel di pusat-pusat keramaian seperti menempelnya di sekolah, menempelnya di sebuah mading yang ada di pusat-pusat keramaian agar mengundang masyarakat dapat melihat poster tersebut. Dan yang keempat, di zaman sekarang seperti YouTube yang saat ini yang saat ini dinonton, itu dengan membuat sebuah video edukatif di platform yang ada seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, seperti di sosial media, itu akan membawa sebuah edukasi, membawa sebuah pengaruh yang secara tidak langsung dapat tertanam dalam diri masyarakat. Beberapa channel-channel di YouTube memiliki peran serta dalam tindakan edukasi. Tentu saja mahasiswa harus juga mampu untuk membuat hal yang sama untuk membawa masyarakat ke budaya anti korupsi tersebut. Tetapi, hal-hal di atas hanya beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyebarkan karakter anti korupsi ke masyarakat luas. Namun, sebagai mahasiswa, jangan terpaku dengan hal-hal di atas, karena kita sebagai mahasiswa dituntut untuk mampu kreatif dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Kita bisa menggunakan banyak metode untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Namun, prinsipnya harus tetap sama, yaitu menyebarkan karakter, karena setiap metode itu dapat berubah seiring dengan berkembangnya zaman. Seperti saat ini kita harus belajar online, kita harus melakukan segalanya serba online, meeting online, tapi prinsipnya kita harus tetap sama, prinsipnya itu belajar. Untuk itu setiap metode penyebaran itu dapat berubah, tapi prinsipnya tetap sama, yaitu menyebarkan, menyadarkan masyarakat tentang anti korupsi itu sendiri. Sekian presentasi saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pelajaran yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan untuk masa depan kita bersama. Jadilah seorang mahasiswa yang terus memerangi korupsi, karena masa depan ada di tangan kita. Jangan menjadi egois karena kekayaan, tetapi jadilah mahasiswa yang memiliki jiwa sosial yang memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang sekitar untuk membantu kita. Terima kasih.